Istri Kandi dari PLN yang memang juga mendapatkan tugas penting lagi selaku gender focal point, memastikan bahwasanya semuanya aman terhadap lingkungan. Sesuatu yang sangat penting ya buat kita jalankan, apalagi nih di korporasinya kita nih PLN gitu. No one left behind, jadi nggak ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam satu perusahaan itu. Semuanya gitu kayak Rangkum semua ya, gitu ya. supaya kegiatan-kegiatan itu aman, terkendali dan tidak ada yang dirugikan. Itu ya poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Electrizen. Pengaruh stoman gender dan inklusi sosial bukan hanya sekedar isu sosial semata, tapi juga merupakan indikator kinerja perusahaan modern. Dan pada hari ini kita akan membahas GEDSI, yaitu Gender Equity, Diversity, and Social Inclusion, yang sekarang disebut dengan istilah kerennya Social Safeguard. Ya. Mengapa ini menjadi penting dan bagaimana peran pentingnya dalam dunia korporasi? Pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita kakak-kakak Sri Kandi yang cantik-cantik dengan busana pink putihnya. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Selamat sore Kak Iman. Hai Electrizen semua. Mungkin kita bisa perkenalkan diri dulu ya, dari mulai Kak Okti Dwina Putri yang merupakan gender focal point kantor UID Aceh. Kemudian Kak Ai, gender focal point dari UP3 Banda Aceh, Kak Arina, gender focal point UP3 Lok Semawe, dan Kak Elvi yang merupakan GFP dari UP3 Subul Salam ya Kak ya? Benar Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, kita mulai. Sebenarnya apa sih pemahaman daripada social safeguard itu dan mengapa istilah ini semakin populer? Mungkin dari Kak Okti nih. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Terima Kak? kasih nih Kak Ima. Memang ini pembahasan yang masih hangat-hangatnya nih, karena memang kita kebetulan masih baru aja sosialisasi terkait social safeguard, di mana kita ini adalah Sri Kandi dari PLN yang memang juga mendapatkan tugas penting lagi selaku gender focal point yang menjalankan kegiatan social safeguard ini, di mana safeguard itu adalah suatu kegiatan kendali sosial, suatu kegiatan kendali sosial di mana setiap kegiatan kita, setiap proyek kita itu memastikan bahwasanya semuanya aman terhadap lingkungan. Tidak ada yang dirugikan di situ, baik dari secara internal maupun eksternal. Nah, kenapa penting? Karena memang sekarang sudah mendunia. Terkait dengan social safeguard ini sudah mendunia, di mana sekarang manusia semakin kritis, media juga makin terbuka, di mana semua perusahaan itu diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, baik internal maupun eksternal. Jadi tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga memikirkan lingkungan sekitar. Jangan sampai ada manusia dirugikan ataupun lingkungan-lingkungan yang dirugikan. Jadi makanya dikatakan social safeguard. Seperti itu, Kak Arina. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Mungkin ada tambahan dari kakak lain, dari Kak Arina mungkin? Iya. Jadi benar sekali, ini adalah sesuatu yang baru ya, yang masih hangat-hangat. Sebenarnya cuma ganti nama aja. ganti ya. nama. Jadinya Dari Geri, menjadi sekarang social safeguard ya Kak ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting ya buat kita jalankan, apalagi nih di korporasinya kita nih PLN gitu, di mana tanggung jawab kita untuk memastikan secara sosial, baik itu masyarakat atau pegawai PLN itu sendiri yang menjalankan aktivitas ya, seperti kita ketahui bahwa di sisi kelistrikan, di mana proyek-proyek melibatkan pekerja dari pegawai-pegawai atau masyarakat sendiri, ini perlu kita pastikan semuanya dalam keadaan aman. Tidak ada yang dirugikan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Okti. Jadi lebih seperti memastikan setiap pekerjaan kita itu baik dari sisi internal, eksternal dalam kondisi yang aman seperti itu. Baik Kak Arina. Nah, mengapa koperasi seperti PLN ini perlu gitu soal social safeguard dari menurut kakak-kakak tadi? Kenapa gitu kira-kira? Jadi kita PLN ya, perusahaan yang memegang tanggung jawab untuk bisa melistriki seluruh penjuru Indonesia seperti itu secara umum dan Aceh pada khususnya, sehingga setiap kegiatan ekonomi, pendidikan itu sangat bergantung dari ketersediaannya listrik. Dan listrik ini sendiri sangat dekat kaitannya dengan pembangunan
proyek-proyek ya. Kalau mohon maaf di PLN itu sendiri ya banyak nanti proyek-proyek listrikan yang melibatkan para pihak yang dimana nantinya di sini punya resiko nantinya baik itu dari sisi masyarakat umumnya atau dari sisi pegawai itu sendiri. Maka korporasi kita di PLN perlu memastikan bahwa safeguard ini berjalan dengan baik. Misalkan bagaimana para pekerja wanita, laki-laki atau gender ya, gender ini bisa kelompok rentan juga, ya, kelompok juga, rentan juga mendapat perhatian dari korporasi. Jadi kita tuh nggak hanya fokus bagaimana target-target kita melistriki ini tercapai, tapi juga bagaimana lingkungan kita, ya masyarakat di lingkungan kita juga merasakan lebih dari sekedar mendapatkan kelistrikan, rasa aman, nyaman, diperhatikan, mendapatkan layanan yang luar biasa lah, baik itu untuk yang disabilitas seperti itu atau yang rentan seperti itu, Kak Ima. Ya, dan juga Kak Ima kalau terkait dengan safeguard ini sendiri, itu masuk ke dalam ESG, yang mana nanti suatu perusahaan itu dinilai. Jadi kalau misalkan ada yang mau berinvestasi itu pasti kan melihat kinerja dari perusahaannya, salah satunya dengan ESG itu. Nah, safeguard ini masuk ke dalam penilaian dalam ESG itu sendiri, sehingga yang sekarang dilihat itu tidak hanya profit keuntungan dari perusahaan saja atau current revenue aja, tapi juga terkait dengan ESG-nya. Ya, baik Kak. Tadi udah dibahas ya mengenai ESG ya. Tadi selain ESG ada juga yang kita kenal dengan SDG gitu kan, Social Development Goals gitu kan, Sustainable Development Goals. Dan selain tadi, gimana kaitannya antara social safeguard tadi dengan SDG selain dengan ESG tadi Kak? Nah, untuk social safeguard sendiri itu dengan SDG dan ESG itu bagaikan jembatan nih yang menghubungkan SDG dan ESG untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi praktik-praktik nilai-nilai dari safeguard ini untuk melindungi pekerja maupun masyarakat. Nah, itu masuk ke dalam tujuan-tujuan dari SDG. Salah satunya itu SDG tentang kesetaraan, sosial. Iya, sosial, dan di situ SDG 5 tentang kesetaraan. Nah, artinya no one left behind. Jadi nggak ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam satu perusahaan itu. Semuanya diajak. Itu baik dari laki-laki, perempuan, maupun dari berbagai latar belakang, maupun tadi dari kelompok rentan ya Kak. Nah, itu dipastikan untuk semuanya diikut sertakan memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Ya, mungkin Kak Ima kita juga sedikit nambahkan nih kenapa ya korporasi juga perlu melaksanakan safeguard ini, social safeguard ini, karena memang selain yang tadi untuk keamanan lingkungan dan memang internal eksternal, juga untuk istilahnya untuk kepercayaan diri perusahaan, karena kan kita juga butuh investor. Betul. Nah, jadi dengan investor juga memerlukan nih siapa sih perusahaan yang akan diinvest nih. Nah, jadi kita juga kalau sudah melaksanakan social safeguard ini akan lebih dipercaya untuk diberikan investasi kepada kita gitu. Jadi emang penting social safeguard ini untuk kita laksanakan seperti itu Kak Ima. Menurut point of view Kak Okti sendiri, bagaimana sih peran kita sebagai perempuan, sebagai Sri Kandi PLN dalam mendorong budaya inklusi sosial ini Kak Okti? Iya ya, kenapa kita ya gender focal point ya yang ditugaskan untuk ini ya. Mungkin begini, karena memang perempuan itu bukan karena lebih baik. Mungkin kita lebih diberikan sisi sensitivitas, lebih peka terhadap memang yang ada yang nggak benar nih, misalnya ada yang tidak setara nih, mungkin itu dianggap kita lebih peka. Mungkin kita juga bisa wanita itu lebih menjembatani kalau ada masalah di antara, kalau ada kelompok yang bermasalah ataupun antara wanita dan laki-laki seperti itu. Jadi lebih dianggap mampu menginklusikan kondisi yang bagaimana di lapangan, lebih sensitif, lebih peka, dan juga lebih istilahnya multi talent ya kalau perempuan ya. Kita bisa lakukan apapun gitu ya. Bukan berarti lebih baik. Beberapa ya. Multi talent. Jadi misalnya
meskipun kita melakukan pekerjaan kita selaku Rutin, kewajiban kita, tapi kita bisa merasakan apa-apa sih yang nggak benar di sekitar kita gitu. Mungkin benar. itu makanya kenapa kita perempuan Dipilih dipilih perempuan sebagai ya, gender focal point sebagai tadi ya Kak ya. gender focal point. Bukan berarti lebih baik, tapi saya rasa mungkin lebih paham terhadap pengalaman dalam lingkungan sosial seperti itu, Kak Ima. Mungkin sekarang dari dari kakak-kakak yang lain nih, mungkin kita mau dengar budaya inklusi apa sih yang umumnya diterapkan di PLN ini gitu. Untuk budaya Banyak inklusi sekali ya ya. banyak sekali Banyak ya. sekali ya, yang Mungkin udah- yang yang kita udah- rasakan juga nih ya Iya, Kak, iya, iya. terkait dengan kesetaraan. Mungkin untuk apa tuh Kak istilahnya kalau misalnya fit and proper gitu ya. Nah, itu ya. kan semuanya semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. terbuka ya, tidak semuanya. tertutup Tidak gitu. tertutup. Betul. ya. Jadi laki sama perempuan sama Sama kesempatannya. semuanya diberikan kesempatan yang sama. Dalam gitu. fit and proper, dalam kerjaan juga nggak ada beda ya. Kayak seperti Ai juga di bagian jaringan ya, di teknik ya Betul. juga ada ke lapangan Nggak juga ada ya. masalah Nggak ada ya. masalah ya dengan Menjadi- gender tadi ya, tetap bisa ya ke lapangan. Teruji. Teruji. Dan Kak Arina juga Kak Arina manajer juga ya, PLN. masalah pelayanan pelanggan juga sangat Iya, teruji iya, gitu iya. kan. Nah, kalau Kak Evi di bagian apa? Pengadaan Kak. Pengadaan juga ya kan, Iya. juga sulit itu sebenarnya, tapi bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan gitu ya Iya, kan. benar. Tidak masalah. Nggak ada masalah. Alhamdulillah juga tidak ada perbedaan dari memang beda suku atau apa. Kita Iya. semuanya sama. Sama. Alhamdulillah memang inklusif lah ya. Seperti itu. Untuk program CSR sendiri nih, bagaimana perusahaan memastikan itu sudah inklusif? Mungkin dari siapa? Dari Kak Evi nih, belum kita dengar boleh. suara. Iya, Kak Evi, Gimana Kak Evi? Ya, kalau menurut saya ya sebagai seorang Sri Kandi, CSR itu bukan berarti kita harus hanya memberi, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Jadi di sini dari perusahaan bukan hanya melihat dari satu kelompok saja, tapi bagaimana bisa melihat dari semua kalangan. Jadi dari seperti yang Bu Okti bilang tadi, dari kalangan kelompok rentan, kemudian masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Jadi tidak hanya satu kelompok saja. Nah di sini juga kita memberikan bantuan itu kepada mereka, bukan hanya dipakai sekali, bukan hanya dipakai sekali, tapi bagaimana bisa berkelanjutan seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan hidup berkelanjutan seperti itu, Kak. Menurut saya. Jadi Ini dampak panjang lah, jangka panjang. jangka panjang ya, Kak. Jadi kayak lebih memberdayakan. Karena memang kan ya kita sebenarnya ya pemberdayaan perempuan juga, peduli lingkungan juga, dan intinya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi itulah social safeguard-nya itu merangkum semuanya gitu Ya, kayak terangkum semua di iya, situ ya. supaya kegiatan-kegiatan itu aman, terkendali, dan tidak ada yang dirugikan. Itu main poinnya gitu intinya. Oke, mungkin untuk terakhir mungkin ada sedikit closing statement dari kakak-kakak semuanya mengenai social safeguard ini. Dari Kak Okti duluan mungkin. Social safeguard kita ingin akhirnya aman untuk melaksanakan program apapun, terkendali dan tepat sasaran, dan menguntungkan mesejahterakan bagi lingkungan sekitar, dan juga memberikan dampak positif bagi perusahaan. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak? Baik, Harina. Ya, social safeguard adalah seperti kita ketahui adalah sekumpulan kebijakan, aturan yang memastikan semua kita aman dan nyaman. Jadi adalah tugas kita semua untuk memastikan social safeguard ini berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan kita. Dari Kak Ayu mungkin dan Kak Evi closing statement-nya sedikit. Kalau dari LP sendiri ya Kak, untuk closing statement-nya, ya bagaimana perusahaan kita lebih aman dan semua kalangan bisa dapat merasakan dari Yang fungsi kita sosial yang kita jalankan. jalankan. Oke, mungkin terakhir dari Kak Ai nih, Kak Ai.
Baik, mungkin dari AI social safeguard bukan hanya satu kebijakan, tapi sesuatu yang harus kita laksanakan bersama untuk membuat hal-hal yang sekarang sudah terlaksana dapat memberikan efek positif, jangan sampai memberikan dampak negatif buat kita sendiri yang ada di perusahaan maupun masyarakat. Mungkin itu aja Kak Imah. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, jadi social safeguard ini bukan hanya sekedar konsep, tapi juga merupakan suatu tindakan nyata dan peran kita gimana agar setiap individu memiliki kesempatan, peran, dan akses yang sama tanpa terkecuali untuk membangun perusahaan berkontribusi dan berkembang. Dan di mana perusahaan itu bisa membangun dengan hati dan juga bertanggung jawab, tentunya keberlanjutan itu benar-benar punya makna. Oke, terima kasih semua kakak-kakak sudah hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Ini ada juga dari unit-unit, hati-hati di jalan nanti kalau pulang. Oke, terima kasih banyak. Netizen jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ima pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam netizen semua.